Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agustina Dwi Prastanti, Adi Puji Kurniawan, Anifatul Maliyah, dan Fazila Putri Ramadhani akan mempresentasikan materi tentang investigasi wabah gizi buruk pada suku Asmat. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Anifatul Mu'aliyah. Definisi wabah. Wabah atau kejadian luar biasa di waktu lampau digunakan khusus untuk mendeskripsikan tentang peristiwa berjangkitnya penyakit menular secara akut. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada wilayah dan periode tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Kejadian luar biasa merupakan timbulnya atau meningkatnya kejadian morbiditas atau mortalitas yang bermakna secara epidemiologis pada suatu wilayah dan periode tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Next. Alasan dilakukannya investigasi wabah. Yang pertama, mencegah bertambahnya kasus di wabah sekarang, mencegah wabah di masa mendatang, menerapkan sistem surveillance, mempelajari penyakit baru, mempelajari aspek baru dari penyakit lama, memberi keyakinan kepada publik, meminimalisasi disrupsi ekonomi dan sosial akibat wabah, mengajarkan apa dan bagaimana epidemiologi. Next. Selanjutnya langkah-langkah investigasi wabah. Yang pertama, mempersiapkan investigasi di lapangan. Yang kedua, memastikan adanya wabah. Yang ketiga, memastikan diagnosis. Yang keempat, membuat definisi kasus. Yang kelima, deskripsi epidemiologi kasus. Next. Yang keenam, membuat hipotesis. Ketujuh, menilai hipotesis, kemudian memperbaiki hipotesis. Kesembilan, pengendalian dan penanggulangan. Dan yang terakhir, menyampaikan hasil. Next. Selanjutnya ada investigasi kasus gizi buruk pada suku Asmat yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Fazila Putri Ramadhani. Baik, selanjutnya ada mempersiapkan investigasi di lapangan. Data yang dicari adalah jenis kelamin, usia, berat badan, dan panjang badan atau tinggi badan. Petugas mendatangi 5 posyandu yang berada di Agats, Asmat, Papua, yaitu Posyandu Bintang Laut, Dolok, Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat atau YKPA, Nur Korem, dan Bayangkari. Secara keseluruhan, ada 14 posyandu di Agats, tetapi hanya kelima posyandu ini yang terjangkau. Next. Selanjutnya ada memastikan adanya wabah. Pada awal tahun 2018, sebanyak 72 anak di Papua meninggal dunia akibat gizi buruk dan campak. Khusus di Kabupaten Asmat, status gizi buruk meningkat tajam dalam 2 tahun. Prevalensi gizi buruk naik drastis dari 4,1% menjadi 14,3%. Sedangkan balita gizi kurang atau kurus naik dari 9,5% menjadi 14,5%. Pada 2017, total ada sekitar 28,8% atau 4.200 dari total 14.685 balita di Asmat mengalami gizi buruk. Hal ini semakin diperparah dengan cangkupan pemberian vitamin dari pemerintah untuk intervensi masalah gizi yang menurun dari 85,1% menjadi 72,4%. Next. Selanjutnya ada memastikan diagnosis. Untuk memastikan masalah gizi buruk, maka dilakukan survei pengukuran antropometri pada balita di Asmat. Data berat badan dan tinggi badan dikonversi ke dalam indeks berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Menggunakan perangkat lunak WHO Antro versi 3.2.2.
Diagnosis juga diambil dari pemeriksaan fisik, diantaranya kulit pucat, kurus, perut kembung, dan kehilangan massa otot pada anggota gerak. Rambut mudah rontok, odema, dan mengalami gangguan pertumbuhan. Next. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Agustina Dwi Prastanti. Dipersilahkan. Baik. Step selanjutnya yaitu membuat definisi kasus. Gizi buruk didasarkan pada indeks berat badan berdasarkan umur yang merupakan padanan istilah underweight atau gizi kurang dan severely underweight atau gizi buruk. Balita disebut gizi buruk apabila indeks BB/U kurang dari -3 standar deviasi. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari kekurangan gizi menahun yang ditandai dengan tubuh merasa cepat lelah, daya tahan tubuh rendah, kulit kering dan bersisik, pertumbuhan terhambat, perut buncit, luka susah sembuh, massa otot berkurang, serta pertumbuhan intelektual dan perilaku relatif lambat. Dari total 14.685 balita di Asmat, 4.200 balita terindikasi mengalami gizi buruk. Prevalensi ini meningkat dari dua tahun sebelumnya, ditambah dengan adanya campak membuat kasus gizi buruk melonjak pada awal 2018 di Papua, khususnya di Kabupaten Asmat. Kemudian ada epidemiologi deskripsi. Epidemiologi deskripsi berdasarkan 3 variabel, yaitu ada variabel orang, variabel tempat, dan variabel waktu. Variabel orang. Anak-anak dari suku Asmat notabene berasal dari orang tua yang berpendidikan rendah. Pekerjaan orang tua berburu sehingga kesadaran akan kesehatan dan pemenuhan nutrisinya rendah. Para orang tua juga masih enggan pergi ke posyandu, yang akhirnya berdampak pada status gizi anak suku Asmat. Yang kedua ada variabel tempat. Kondisi geografis suku Asmat kebanyakan berupa rawa-rawa yang sulit dijangkau, sehingga berdampak pada harga kebutuhan pokok yang mahal. Selain itu, kondisi geografis yang berupa rawa-rawa sangat memudahkan untuk penyebaran penyakit. Variabel yang ketiga yaitu variabel waktu. Penyebaran penyakit campak tidak memandang musim, karena penyakit campak menyerang sistem imun. Penyakit campak banyak terjadi di Asmat karena banyak anak kecil yang mengalami gizi buruk, sehingga imunitasnya rendah dan gampang untuk terserang penyakit campak. Next. Kemudian ada membuat hipotesis. Membuat hipotesis berdasarkan dengan 5W dan 1H. Yang pertama ada what atau apa, yaitu wabah gizi buruk. Kemudian who atau siapa, balita yang menderita gizi buruk. Selanjutnya ada why atau kenapa, yaitu akibat faktor ekonomi yang kurang dan SDM yang rendah. Yang keempat ada how atau bagaimana, yaitu tenaga kesehatan yang kurang, pengetahuan ibu yang kurang, dan sulitnya akses ke Asmat. Selanjutnya ada when atau kapan, yaitu terjadi pada 2017 sampai dengan 2018. Dan yang terakhir ada where atau di mana, yaitu kejadian gizi buruk terjadi di Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Adi Puji Kurniawan. Silakan. Selanjutnya yaitu menilai hipotesis. Kami menilai dari hipotesis dari data yang ada bahwa gizi buruk di suku Asmat membuat rendahnya sistem imun anak-anak di suku Asmat. Rendahnya imun pada anak-anak ini membuat mereka terhadap penyakit campak, jauhnya akses posyandu maupun akses kesehatan yang juga membuat anak-anak yang berada di suku Asmat sulit mendapat pengobatan. Faktor ekonomi dan rendahnya SDM juga membuat orang-orang di suku Asmat kurang memperdulikan masalah kesehatan anak-anaknya. Selanjutnya yaitu memperbaiki hipotesis. Hipotesis yang tertulis sudah tepat dan dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang sudah banyak dilakukan, serta beberapa jurnal yang kami dapatkan sebagai sumber informasi. Selanjutnya yaitu pengendalian dan penanggulangan.
pengendalian dan penanggulangan didasarkan pada 5 variabel, yaitu intervensi untuk balita, intervensi untuk ibu, intervensi untuk remaja, intervensi pemberian PMT untuk hamil, dan juga intervensi spesifik. Untuk intervensi balita, yaitu dengan melakukan pemantauan tubuh kembang balita secara rutin di posyandu dan memberikan imunisasi dan vitamin A untuk anak. Kemudian intervensi untuk ibu dengan memberi edukasi kepada ibu yang dilakukan oleh para kader posyandu dan memberi penyuluhan tentang pentingnya asupan nutrisi bagi anak. Kemudian intervensi untuk remaja putri, yaitu dengan peningkatan pengetahuan remaja mengenai pentingnya asupan gizi, kemudian dapat dilakukan program pemberian tablet tambah darah karena remaja sangat rentan terhadap anemia defisiensi besi. Kemudian yaitu intervensi pemberian PMT untuk ibu hamil, yaitu melalui program pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP, dan juga diadakan edukasi atau penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil. Kemudian yang terakhir yaitu intervensi spesifik. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan seperti kegiatan imunisasi lengkap serta pemberian PMT pada ibu hamil dan balita. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.